Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Anggota Komisi 9 DPR menantang Badan Gizi Nasional atau BGN agar mengungkap sosok politikus yang meminta jatah dapur dalam program makan bergizi gratis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM di Kompleks Parlemen. Persoalan kita ini ada di SPPG. Mulai dari hulu ke hilirnya. SPPG kita belum pengalaman, masih baru. Ini persoalan. Ya saya mengatakan ini kalau ini membiarkan enggak juga. Tetapi belum pengalaman, Pak. Berdasarkan pengalaman kami tengok di lapangan, mereka ini masih kaku. Belum bisa membedakan yang baik yang tidak. Belum bisa membedakan ikan yang segar dan tidak. Ini persoalan. Gitu. Tetapi drama kita, Pak, kemana, Pak? Ada yang nangis. Ada yang politisi lagi yang dibawa. Kalau ada politisi, tunjuk hidungnya. Siapa? Jangan kita bicara di medsos. Pertama ramai, Pak. Kasihan Bapak. Dulu satu, wamen Bapak aman-aman saja. Bertambah, kami pun gerah jadinya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeang blak-blakan mengungkap ada politikus minta jatah pengelolaan dapur program makan bergizi gratis. Hal ini terungkap saat jumpa pers merespon sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada 26 September lalu. Nanik pun bilang akan tegas menutup semua dapur yang melanggar standar meski dikelola politisi maupun jenderal. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Ada enggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena enggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli. Ya. Temuan Ombudsman juga mengonfirmasi afiliasi politik dalam penerapan program MBG. Ombudsman mengungkap penetapan mitra dan yayasan dapur MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan jadi salah satu masalah pelaksanaannya. Dari bahwa faktor eksternal, khususnya potensi intervensi politik juga tidak dapat diabaikan dalam melihat dinamika penyelenggaraan program MBG. Keterkaitan sejumlah yayasan dengan jejaring kekuasaan berpotensi menggeser orientasi program dari fokus utama pada perbaikan gizi menuju kepentingan yang lebih sempit. Program makan bergizi gratis seharusnya jadi harapan baru, menyiapkan masa depan sehat dan produktif anak-anak bangsa. Jangan sampai program yang menggunakan triliunan uang negara jadi bancakan sejumlah pihak semata. Tim Liputan Kompas TV. Ada politisi minta jatah pengelolaan dapur MBG hingga temuan penetapan mitra dan yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Kita bahas masalah ini bersama dengan anggota Ombudsman RI, Gus Haryanto Kusumaharsa, dan juga nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Pak Gus. Oke, selamat malam, Mbak Firly. Terima kasih. Saya ingin tahu dulu lebih dalam. Sebenarnya kalau dari temuannya Ombudsman, apa konkretnya ada intervensi politik? Apa saja indikatornya, apa saja temuannya? Oke, yang baru kita keluarkan itu adalah kajian cepat Ombudsman, rapid assessment Ombudsman, di mana kita melakukan kajian terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis di SPPG. Jadi ada 3 tahapan. Pertama, pada saat SPPG itu melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua, SPPG melakukan penyelenggaraan layanan makan bergizi, jadi operasionalnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme atau sistem pengawasan di BGN terhadap
SPPG itu seperti apa. Nah, kita temukan bahwa di dalam pendaftaran ini kan banyak yang belum terverifikasi, tapi ada juga yang sudah terverifikasi dan mendapatkan istilahnya ketetapan untuk sebagai SPPG. Nah, dari situ kami melihat ada maladministrasi penundaan berlarut dari proses pendaftaran itu. Satu. Terus yang kedua, ya memang ada yang artinya ada yang sesuai, ada yang masih mengantri gitu ya, mengantri cukup lama tidak ketahuan kapan akan ada. Nah dari situ kemudian kita melihat ada SPPG yang memang berafiliasi. Tapi permasalahannya memang seperti yang tadi dari DPR menyatakan, kalau melanggar itulah yang bermasalah itulah. Kalau kebebasan berusaha siapa saja boleh berusaha ya, tetapi memang jangan sampai konflik of interest juga. Tetapi ketika sudah masuk ke SPPG, semestinya dia juga mengikuti standar layanan yang harus dipatuhi. Pak Kus, sebenarnya aturan mainnya seperti apa sih? Agar kita tahu nih batasannya mana yang memang bisa ada konflik kepentingan, mana yang diperbolehkan dalam hal kebebasan berusaha. Ya, oke. Ini BGN kan ada porsi dia membangun sendiri atau dia membuka mitra gitu ya. Artinya mitra ini harus melalui proses pendaftaran. Nah, pendaftaran ini melalui serangkaian verifikasi begitulah. Nah, dalam hal proses pendaftaran ini yang kami melihat pertama ada permasalahan penundaan berlarut dan transparansi. Jadi kalau memang semuanya ini memang ini sudah bagus, harus melalui kanal pendaftaran. Sudah disediakan di situsnya. Tetapi ya itu, apakah kemudian proses verifikasi ini benar-benar memenuhi persyaratan atau sekedar kedekatan itu tadi. Nah kami ingin memastikan itu. Karena ini kan harus jelas ya, saat ada kanal pendaftaran sebenarnya sudah dibuka kanalnya. Tapi proses verifikasinya semestinya seperti apa? Nah, temuan ombudsman yang dianggap, yang kemungkinan ada kemungkinan pelanggaran itu seperti apa dengan adanya afiliasi politik? Di bagian mananya, verifikasinya kah atau seperti apa? Ya, begini, ketika ini program ini berasal dari anggaran bantuan pemerintah, maka itu kemudian harus disalurkan melalui badan hukum yang namanya yayasan. Nah, yayasan ini kemudian punya mitra yang namanya SPPG. Nah, SPPG-nya barang tentu bisa masyarakat umum semua gitu kan, tapi yayasannya itu bisa terafiliasi ke politik dan terafiliasi yang macam-macam gitu. Nah, pada titik ini kita tidak mempermasalahkan itu dulu, tetapi mempermasalahkan apakah SPPG ini benar-benar telah memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau gara-gara ada afiliasi kemudian memperingan persyaratan yang memang seharusnya sudah ditentukan, nah itu yang jadi permasalahan maladministrasi. Berarti kalau sederhananya begini, dari tadi rantai rantai proses yang panjang tadi, kemungkinan dugaan ada permainan tanda kutipnya adalah yayasan ini kan yang punya kewenangan untuk menentukan, misalnya SPPG mana nih yang layak untuk ditunjuk seperti itu. Bukan. Atau seperti apa, Pak? Bukan. Jadi SPPG itu harus berbadan hukum yayasan. Kalau dia tidak berbadan hukum yayasan, dia harus menginduk ke sebuah yayasan. Nah, akhirnya di lapangan yayasan ini bisa mencari SPPG, calon SPPG gitu ya. Calon SPPG sehingga proses verifikasinya menjadi agak kabur ketika apakah yang diverifikasi itu yayasannya atau SPPG-nya gitu kan. Nah, SPPG-nya ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Ada juknisnya untuk kualifikasi sebuah SPPG. Nah, kami hanya menemukan bahwa itu ada afiliasi politik di yayasan. Nah, kemudian apakah itu berkorelasi dengan SPPG-nya atau tidak? Kita dalam temuan kami memang ada 3 golongan SPPG ya. SPPG yang bermasalah, ada insidennya, ada SPPG yang memang bagus, ada SPPG yang baru mau beroperasi. Belum beroperasi tapi sudah dapat izin gitu ya. Nah, jadi macam-macam kondisinya.
kan ada macam-macam kondisinya, tapi tadi ada temuan afiliasi politiknya di yayasan. Biasanya kalau sesuatu yang punya afiliasi politik, ini kan rawan suuzon ya Pak ya, prasangka. Apakah betul ini sesuai atau tidak? Nah, mekanisme pengawasan yang saat ini sudah berjalan seperti apa sih Pak? Tapi nanti jawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, masih membahas soal ada politisi minta jatah pengelolaan dapur MBG hingga temuan penetapan mitra dari Yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Kita bahas masalah ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Sektor Ekonomi 1 Kus Haryanto Kusumaharsa. Saya masih ke Pak Kus dulu sambil menunggu sambungan ke Bang Doli. Pak Kus tadi menyambung yang tadi. Jadi sebenarnya yang jadi kekhawatiran adalah kalau ada afiliasi politik pasti ada suuzon, ada prasangka di sana. Nah, sebenarnya mekanisme pengawasan seperti ini selama ini seperti apa? Ya, itu yang jadi objek kajian kita semua ya Mbak. Jadi setelah proses pendaftaran, proses penyelenggaraan ini pengawasannya seperti apa. Nah, pengawasan yang dijadikan acuan itu adalah juknisnya. Jadi juknisnya itu apakah diselenggarakan atau tidak. Gitu ya. Jadi proses disiplin SPPG dalam melaksanakan juknis untuk menjamin keamanan pangan itu yang kami periksa, dan memang pengawasan di ombudsman pengawasan ombudsman kepada SPPG itu menemukan bahwa masih perlu ada pengawasan lebih lanjut dan pembinaan, karena tidak semuanya itu memahami juknis dengan benar. Ya. Ada juga karena perubahan juknis ya. Jadi ini yang kemudian diharapkan BGN lebih ketat lagi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SPPG. Oke, saya mau tanyakan soal afiliasi politik, soal pengawasan dan juga juknis ke Bung Doli. Bung Doli, malam. Malam. Apa kabar? Senang akhirnya ketemu lagi. Baik. Tadi saya udah ngobrol nih sama Pak Kus, temuannya ombudsman. Salah satunya ada yayasan, ini terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, kalau misalnya Bung Doli lihat, apa sebenarnya yang harus di-clearkan ke publik agar tidak jadi prasangka buruk? Pertama kan ini program sebetulnya program yang baik ya. Dan saya kira dulu pada saat kampanyenya Pak Prabowo ini disampaikan berkali-kali rencana program ini akan dilaksanakan setelah beliau jadi presiden, dan itu saya kira diterima oleh masyarakat ya. Mungkin salah satu kenapa masyarakat memberikan pilihan kepada Pak Presiden Pak Prabowo itu karena ada program ini. Dan program ini kan memang bukan hanya untuk masa sekarang tapi juga masa depan ya. Program yang futuristik, membuat anak-anak kita sehat, jasmani maupun rohani, juga kecerdasannya juga dengan makanan yang bergizi ini tuh bisa terjamin di masa datang. Nah, cuman karena ini program yang masif gitu ya, melibatkan sekian juta orang, tentu pasti di awal-awal ada timbul masalah gitu. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang kan dengan kejadian yang semakin meningkat soal temuan penyimpangan, ada keracunan segala macam gitu. Nah, pemerintah kan sekarang ngambil langkah cepat ya, bentukan tim semua dari kementerian terkait termasuk Kementerian Kesehatan juga diturunkan. Ombudsman juga melakukan pencermatan, observasi, ditemukanlah beberapa persoalan. Dan dalam waktu dekat kan Presiden sudah mengatakan akan menerbitkan Perpres ya, tata kelola gitu tentang MBG ini. Nah, dengan adanya nanti diterbitkan tata kelola tentang MBG ini, ya mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan ya, sehingga adanya katakanlah error gitu ya, ataunya adanya kekeliruan, penyimpangan itu tidak bisa terjadi lagi. Termasuk ketidaktransparan proses verifikasinya. Ada tadi wakil BGN bilang bahwa ada politisi ini minta dapur MBG. Artinya kan dalam proses saat ditunjuk yayasannya, SPPG-nya, apa sih menurut DPR yang sampai sekarang itu belum terlalu jelas ke publik sehingga masih ada celah bancakan di tengah-tengahnya? Iya, saya kira nanti harus dibuka ya, apa kriteria yang memang
harus dipenuhi ketika seseorang atau kelompok orang itu ingin terlibat di dalam program ini, termasuk pembentukan dapur umumnya, terus nah izinnya siapa yang menerbitkan dan melalui siapa gitu ya. Nah sehingga memang nanti orang-orang yang ditunjuk itu atau sekelompok orang yang ditunjuk itu memang betul-betul memenuhi standar ya untuk melaksanakan program ini, terlepas dari latar belakangnya siapapun gitu ya. Kan tidak ada pembatasan kan, harus ada misalnya kelompok tertentu ini saja yang boleh, kelompok tertentu saya tidak boleh, siapa saja boleh, asal memang kemudian apa namanya ya kriterianya jelas dan verifikasinya jelas. Jadi betul-betul memang nanti yang ditunjuk itu adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang memang betul-betul punya kemampuan untuk melaksanakan program ini secara baik. Ya, kan bayangan masyarakat kalau bicara soal ranah dasolun dasainnya, dalam bayangan itu harusnya kalau programnya masif jelas syarat-syaratnya apa, siapa aja yang bisa, bagaimana proses verifikasinya, begitu Bung Doli. Menurut Anda ini tidak matang di awal? Ya apa namanya, kita harus jujur juga mengatakan bahwa selama ini kan apa namanya ya, kita jarang ya mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana proses pembentukan dapur gitu ya, siapa yang kemudian tim verifikatornya ya kan, terus kemudian bagaimana proses apa namanya pendistribusian anggarannya, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah dengan adanya problematika yang muncul sekarang itu saya kira menjadi bahan evaluasi kita semua ya, sehingga niat baiknya Pak Prabowo ya, rencana program yang sangat bagus ini memang harus sampai pada implementasi yang betul-betul sesuai dengan rencana gitu. Iya, kalau dari Ombudsman melihatnya, jangankan bicara soal juknis, untuk kita mengetahui kemana kita harus mendaftar kalau mau buka dapur MBG, prosesnya kayak gimana, mencari yayasan itu seperti apa, tidak terjelaskan dengan baik ya kalau Ombudsman lihat? Oke, ya. Memang sebenarnya kalau masyarakat ingin berpartisipasi untuk memiliki SPBG ya, berpartisipasi di situ, bisa dilihat di websitenya BGN, memang sudah bisa di situ ada kanalnya untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Nah itu dari situ yang kemudian kami berharap bahwa BGN sendiri dalam proses pendaftaran ini memenuhi standar pelayanan, itu yang kami sampaikan kepada BGN. Di tahap pendaftaran saja memang harus mengikuti standar pelayanan. Jadi ada atau tidak ada afiliasi politik, standar pelayanan itu yang harus ditaati gitu ya. Bahkan ya, saat ini kan mungkin secara administratif tidak ketahuan lah bahwa ini afiliasinya kemana gitu ya. Betul. Siapapun, karena kita kan nggak boleh diskriminasi. Tetapi kalau kemudian ada beneficiary owner yang kemudian punya kuasa dan memaksakan kehendak untuk agar dapat tanpa memenuhi standar pelayanan, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga Ombudsman mendorong agar standar pelayanan itu jelas dan dapat diakses oleh masyarakat dan harus ditaati. Kalau dari DPR siapa yang bisa mendorong ini, Bung Doli, dan mengawasi proses yang ada di lapangan ya? Kalau BGN kan penyelenggaranya, tapi yang bisa head to head untuk mengawasi secara rinci dalam hal tadi pendaftarannya, untuk pengawasannya itu bagaimana? Ya, DPR itu kan punya 3 fungsi ya, selain budgeting dan kemudian bentuk undang-undang, juga mengawasi program-program pemerintah. Dan itu kan kita sudah bagi di masing-masing komisi. Nah, BGN ini kan juga ada mitranya di DPR ya, Komisi 9 kalau nggak salah. Nah, jadi saya kira Komisi 9 yang nanti kemudian harus lebih aktif ya, melakukan monitoring, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Dan saya kira mudah-mudahan ya dengan nanti diterbitkannya peraturan presiden tentang tata kelola MBG ini, ya itu sudah mulai apa namanya ya, mungkin akan lebih membuat adanya keteraturan yang lebih kuat lah ya, sehingga memang nanti tidak ada alasan lagi apa namanya atau tafsir-tafsir ya, seperti tadi misalnya soal ada afiliasi politik dan segala macam gitu. Karena nanti dengan adanya aturan yang lebih clear, aturan yang lebih kuat gitu ya, mungkin sudah jelas siapa yang memang punya
kemampuan untuk ditunjuk sebagai pelaksanaan SPPBG itu. Apalagi kalau kemudian nanti ya ke depan, saya kira perlu juga dipikirkan adanya peraturan hukum yang lebih kuat ya. Mungkin satu waktu setelah Perpres atau dipertimbangkan juga perlu ada undang-undang lebih clear, ada undang-undang misalnya ya yang berkaitan dengan ini. Karena kan program ini program yang besar sekali, prioritas juga ya. Juga sangat besar dan menjadi prioritas, anggarannya besar, melibatkan banyak orang gitu ya. Pelibatannya, strukturnya juga dari pusat sampai ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu kan memang sangat kompleks pengaturannya gitu. Oleh karena itu perlu ada aturan-aturan yang lebih rigid gitu, yang lebih bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin. Nah, syukur alhamdulillah nih beberapa waktu ini kan terakhir sudah mulai kelihatan ya peta masalahnya gitu. Nah, dengan ataunya peta masalah ini tentu kita bisa mencari solusinya apa untuk mengatasi masalah itu. Kalau dari Pak Kus, dari Ombudsman, ini kan program yang masif, kebijakan yang harusnya dijalankan dengan matang. Sebenarnya kalau dari perspektifnya pencegahan maladministrasi, apa sih yang semestinya jadi step awal sebelum program ini berlangsung? Apakah tadi seperti Bung Doli, kita sebenarnya butuh landasan hukum yang jauh lebih kuat dulu sebelum program ini berlangsung misalnya, sampai ke juknis? Iya, kalau juknisnya justru ada payungnya yang Perpres tadi itu yang kemudian memang menyusul ya. Saya dengar sudah ada draftnya di situ, sudah akan segera diterbitkan. Tapi memang kalau kita melihatnya di compliance-nya aja, compliance-nya ketika penyelenggaraan makan bergizi gratis ini di sektor pangan itu harus memenuhi keamanan pangan itu ya. Karena bagaimanapun juga, kalaupun program makan bergizi gratis ini ingin sukses, artinya dari segi keamanan pangannya juga harus dijamin gitu kan. Baru kemudian keberlanjutannya. Kalau kita mau melihat apakah dampak program makan bergizi gratis itu benar-benar sudah memberikan tambahan nutrisi kepada targetednya, nah ini akan ada kajian lebih lanjutnya. Tapi secara praktek penyelenggaraannya yang jelas ada standar layanan yang harus dipenuhi, standar keamanan pangan yang harus dipenuhi. Gitu. Memang saya Ombudsman sendiri juga menginginkan adanya regulasi yang lengkap gitu ya, karena Ombudsman juga mendorong adanya budaya hukum yang lebih baik gitu ya. Tapi barang tentu ini ada ranah politik, ada ranah administratif. Sementara ini kita lebih kepada compliance dan ranah administratif. Mungkin porsinya Pak Doli juga antara lain sebagai wakil rakyat dan kemudian untuk melakukan pengawasan dari sisi politik. Nah, untuk pengawasan politiknya, ini tugasnya DPR, Bung Doli ya, yang harus dikejar. Termasuk kan kalau soal afiliasi politik, jangan sampai ini jadi proyek bancakan, itu yang akan diawasi ya, Bung Doli. Walaupun ada kolega mungkin di situ. Iya, sebetulnya sekali lagi saya katakan tadi, kalau kemudian aturannya jelas gitu ya, terus verifikasinya jelas, kita tidak bisa juga membatasi afiliasi politik ini. Kemudian kan tafsir yang bisa kemudian dikembangkan ya ketika misalnya ada persoalan seperti ini. Ya. Nah, kalaupun misalnya seseorang itu terafiliasi politik tertentu, kemudian dia punya kecakapan, punya kemampuan untuk melaksanakannya, sebenarnya nggak ada problem juga. Kecuali kalau ada aturan yang mengatakan tidak boleh kelompok ini, tidak boleh kelompok itu. Kan selama ini kan setiap anggota masyarakat dan kelompok masyarakat yang merasa bisa dan punya kemampuan untuk mengatur pembentukan SPPG, bentuk dapur dan segala macam gitu kan, itu kan dipersilahkan saja. Nah, problemnya kemudian adalah pada saat pelaksanaannya ternyata ada ada kekeliruan. Nah, ini yang harus kita cari tahu kenapa sebabnya. Yang belum tentu bukan karena terafiliasi politik tertentu, kira-kira gitu. Nah di mana problemnya harus dicari agar ini judulnya program bukan proyek ya untuk makan bergizi gratis. Terima kasih. Betul, setuju. Baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih juga ke Asisten Analisis Pencegahan Maladministrasi Sektor Ekonomi 1 Ombudsman, Kus Haryanto Kusuma Harsa. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Bung Doli, selamat malam.